Hai teman-teman, shalom. Shalom. Apa kabarnya nih teman-teman di rumah aja? Puji Tuhan. Nah, aku harap teman-teman di rumah tetap sehat dan tetap bahagia ya. Walaupun kalian di rumah aja, segeralah cari kesibukan yang mungkin membuat diri kalian bahagia ya teman-teman. Nah, berhubung masih dalam keadaan pandemi, jadi persekutuan remaja di GKJ Gumulan masih dilakukan secara online ya. Kalian bisa lihat di channel YouTube kita untuk melakukan persekutuan bersama dengan kita di sini. Nah, kalian boleh nih ajak teman-teman kalian atau ajak keluarga kalian untuk melakukan persekutuan bersama dengan kami. Nah, di sini saya Anindya sebagai pemandu acara kalian untuk persekutuan pada saat ini. Nah, di sini saya nggak sendirian nih teman-teman. Di sini saya ditemani oleh salah satu majelis GKJ Gumulan, yaitu adalah Mas Cahyo. Selamat malam. Nah, di sini nanti Mas Cahyo akan membawakan firman untuk teman-teman di rumah. Benar kan Mas Cahyo? Kita akan belajar bersama saja. Belajar bersama untuk memberi pencerahan pada teman-teman tentang kehidupan remaja itu gimana sih teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, untuk memulai atau lebih menyemangatkan persekutuan pada saat ini, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Lebih Dari Pemenang. Boleh tepuk tangannya ya teman-teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ulang dari depan ya teman-teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Nah, ada yang tahu nggak nih teman-teman, kenapa sih kita nyanyi lagu Lebih Dari Pemenang? Mas Cahyo mungkin tahu? Karena kita sudah dibebaskan sama Tuhan ya, Dek Anin ya. Ya, benar sekali. Seperti tema pada hari ini teman-teman, aku anak Allah. Nah, kita sebagai anak Allah, kita harus bangga nih bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa mengalahkan segala-galanya atau kuasa-kuasa yang ada di bumi ini, kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita anak-anaknya sudah diberi kuasa tersebut untuk menjadi seorang pemenang gitu Mas Cahyo. Sip. Nah, untuk memulai atau lebih bisa mendalami persekutuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Doa akan saya pimpin. Selamat malam ya Tuhan Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Ucap syukur Tuhan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu. Tuhan sudah pimpin kami dalam kegiatan kami. Walaupun kami berada jauh di rumah kami masing-masing Tuhan, tidak berada dalam satu persekutuan, tapi kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami Tuhan. Berikanlah kami kesatuan hati, kesatuan pikiran untuk menerima firman yang akan kami terima saat ini ya Tuhan. Biarkan kami Tuhan selalu menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus kami selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk tetap selalu mengucap syukur akan keadaan kami Tuhan.
Dan kiranya Tuhan, persekutuan ini walaupun online Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, untuk saat ini saya persilahkan pada Mas Cahyo untuk membawakan firman pada saat ini. Ya, terima kasih Mbak Anin. Ya, Mas. Salam teman-teman. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya. Saya di sini serasa masih kembali ke masa remaja Mbak Anin. Ya. Sudah cukup lama saya tidak bergabung dengan teman-teman remaja, walaupun saya juga bertugas sebenarnya di kelompok pemuda dan remaja. Ya. Tapi karena pandemi corona kita jarang bertemu dan jarang bersekutu bersama, tapi melalui channel YouTube Komparem Gujayung Mulan. Ya. Remaja adalah masa yang paling indah atau kata orang. Nah, masa-masa ini sangat berpotensi untuk dalam kehidupan manusia untuk memijakkan kaki untuk melangkah ke berikutnya. Masa remaja boleh dikatakan dari usia 11 sampai sekitar 22 tahun. Kalau Mbak Anin usianya sekarang? 21 tahun Mas. Berarti masih golongan remaja. Iya, remaja tingkat akhir. Nah, remaja adalah masa di mana dari anak menginjak ke masa dewasa. Di mana di sini remaja ini biasanya mencari jati diri. Ya. Siapakah diriku? Siapakah aku sebenarnya? Potensi apa yang ada di diri saya? Kelemahan apa yang ada di dalam diri saya? Itu yang kadang-kadang menjadi kebimbangan para remaja saat memasuki usia-usia tersebut. Kalau Mbak Anin, kalau dipikirkan lagi atau ditelisih kembali dari diri Di Anin, kira-kira kelebihan Di Anin di bidang apa? Kelebihan saya mungkin di bidang seni Mas. Oh iya. Ya. Seni selain itu? Selain itu sikap, kalau dalam hal sikap? Kalau dalam hal sikap mungkin saya lebih mudah bergaul dengan orang, seperti itu Mas. Berarti tipenya mungkin periang. Iya, periang bisa. Kalau mudah bergaul biasanya periang. Kalau dari kelemahan? Kelemahan dari hal apa nih Mas? Sikap juga. Sikap juga kelemahan. Kalau dalam hal sikap mungkin dari kelemahan pada diri saya sendiri, saya menyadari bahwa saya tuh orangnya apa ya Mas, kayak mudah bad mood gitu loh. Kalau misalkan kondisi yang saat ini saya tidak seperti yang apa saya harapkan, nah saya tuh jadi mudah bad mood gitu Mas. Oh iya, oke, itulah dari Mbak Anin, dia sudah bisa mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari dirinya. Kita sebagai remaja atau teman-teman sebagai remaja juga harus bisa mengkoreksi dirinya. Sebagai remaja itu potensi kalian seperti apa? Kelebihannya seperti apa? Kelemahannya, kekurangannya seperti apa? Itu harus dipelajari dari saat ini. Untuk melangkah ke depan biar lebih memijakkan kakinya untuk menata masa depan itu lebih kuat lagi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa masa remaja itu masa topan dan badai. Jadi masa-masa itu sangat banyak tantangannya, sangat banyak godaannya, dan sangat banyak peluangnya. Tergantung kita yang mau memilih. Nah, malam ini tema kita adalah anak Allah. Nanti kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Seperti apa kita sebagai anak Allah menunjukkan identitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah bersama-sama kita buka dari Alkitab kita. Dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 43. Nanti saya minta tolong Mbak Anin untuk membacakan yang ayat 36 sampai dengan 43 Mbak Anin ya. Baiklah, beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih di ladang. Benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Baik, ayat ke-36. Maka Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Kemudian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, terima kasih Mbak Nin. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya, mungkin teman-teman sudah seringkali mendengar tentang perumpamaan lalang dan gandum ini. Ini cerita yang atau perumpamaan yang sangat populer. Mungkin Mbak Nin sudah pernah melihat atau di sekitar kita lalang. Ya, Apakah itu sama dengan ilalang? mungkin sama Mas. Hampir sama. Hampir mirip. Jadi tumbuhnya kayak model padi-padian kayak semak belukar, tapi kalau di daerah Timur Tengah karena tumbuhannya gandum, makanya dia juga akan tumbuh, padi-padian tersebut akan tumbuh mengelilingi atau bersamaan dengan gandum. Walaupun tanpa ditabur ia dapat tumbuh. Jadi pada waktu itu ceritanya kan ada seorang tuan tanah menabur benih yang baik. Tapi ketika tumbuh ternyata tidak cuma benih gandum saja yang tumbuh, tapi juga benih atau lalang yang juga tumbuh. Pekerja ini bertanya kepada tuannya, "Kok Tuhan menabur gandum tapi kok lalang juga tumbuh? Lalu siapa yang menabur lalang tersebut?" Tuannya secara tidak langsung menyebut bahwa yang menabur adalah musuh. Tapi tidak dibahas dalam berikutnya. Itulah kondisi antara gandum dan lalang. Lalang sendiri tumbuhnya sangat cepat berbarengan dengan gandum. Dia mempunyai akar yang unik. Jadi lalang itu mempunyai akar yang berkaitan dengan akar gandum. Jadi saling mengikat. Maka ketika pekerja tersebut bertanya kepada tuannya, "Bolehkah aku mencabut lalang tersebut?" Dan tuannya menjawab, "Jangan. Karena ketika engkau mencabut, maka gandum juga akan tercabut." Perumpamaan ini menggambarkan tentang kehidupan anak-anak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita digambarkan anak Tuhan sebagai gandum dan lalang digambarkan sebagai anak-anak duniawi atau kerajaan duniawi. Kita sebagai gandum atau anak-anak Tuhan di dalam kehidupan dunia ini, dalam setiap generasi pasti mempunyai tantangan yang sangat berbeda. Mungkin di tantangan saya zaman dahulu tidak seperti tantangan kalian saat ini. Tantangannya saat ini kalau saya melihat lebih berat daripada tantangan saya dulu. Mungkin karena saya sudah melewatinya. Kalau saya melihat dunia sekarang beragam tantangannya. Mungkin Dianin sebagai remaja boleh bercerita tentang tantangan-tantangan yang ada di saat ini dan yang ada di sekitarnya, baik dalam pergaulan, dalam pendidikan, yang saat ini mungkin sangat mengancam dalam kehidupan para remaja saat ini. Kalau menurut saya tantangan yang paling nyata ya Mas, paling nyata dalam saat ini tuh teknologi Mas. Teknologi semakin kesini itu semakin maju dan kita sebagai orang tuh seperti kurang menguasai, seperti ingin menguasai segala teknologi. Sedangkan kita sebagai manusia itu terbatas. Tantangannya tersebut kita tuh bagaimana sih kita mampu mengaplikasikan kemampuan kita dalam teknologi tersebut gitu loh Mas. Jadi dapat menggunakannya dengan kegiatan yang positif bukan yang negatif. Dengan lain
Dengan kata lain, kita dapat menguasai teknologi, tapi bukan kita yang dikuasai Ya, benar teknologi. sekali. Jadi seperti itu ya. Memang luar biasa kemajuannya. Kalau saya dulu di masa remaja saya mungkin di tahun 95 sampai dengan tahun 2000-an. Internet itu sangat jarang. Tidak seperti saat ini. Istilahnya dunia ada di genggaman tangan kita. Apapun bisa kita lakukan dari manapun. Asalkan ada jaringan dan ada kuota. Lingkungan tidak bisa mengontrol. Orang tua tidak bisa mengontrol. Sekolah tidak bisa mengontrol. Kita mau surfing ke dunia maya seperti apa, tidak ada yang bisa mengontrol kecuali diri kita sendiri. Itulah seperti tadi yang dikatakan Dek Anin, bagaimana kita bisa menguasai bukan dikuasai oleh teknologi tersebut. Selain itu di dalam masa sekarang ini, istilahnya kalau tantangan dalam artian untuk pendidikan, apalagi di saat-saat ini di masa pandemi, kita juga harus bisa mandiri karena harus belajar secara online. Kita bertatap muka dengan guru, mungkin dengan Zoom atau dengan yang lain, atau cuma dengan WA kalau yang masih sederhana, tidak ada tatap muka langsung, itu suatu hal yang baru. Kita sudah melakoni atau menjalaninya hampir sekitar 3 sampai dengan 4 bulan. Kalau tidak ada tanggung jawab dari masing-masing kita, pasti kita akan tidak bisa menguasai kondisi saat ini. Dengan kondisi saat ini kalau Dek Anin dalam pembelajaran atau dalam belajar menyikapinya seperti apa? Kalau untuk menyikapinya ya mungkin berat ya Mas, karena seperti misalkan kan saya mahasiswa, di sini saya mendapatkan materi dari dosen yang sebenarnya walaupun kita tetap muka pun kita tidak tahu gitu loh Mas. Dan ini dilakukan secara online. Nah, kita menanggapinya positif saja. Oh, mungkin ini cara dosen untuk lebih memajukan kita, untuk lebih mengasah kemampuan kita. Gimana sih kalian tuh mendapat ilmu dari belajar secara kayak gini gitu. Ya, berarti kalau di dalam dunia mahasiswa atau perguruan tinggi, mungkin dari mahasiswa sendiri sudah mempunyai kemandirian yang lebih dibanding dengan anak-anak SD, SMP atau SMA. Jadi dosen sudah istilahnya percaya dengan kondisi mahasiswanya dan menganggap sudah bisa belajar secara mandiri. Mungkin dari teman-teman yang SMP, SMA itu banyak sekali godaannya. Mungkin dalam waktu masih belajar dalam WA, ketika buka WA malah buka yang lain. Nah, itu kadang-kadang suatu godaan. Kita baru belajar mengenai materi, adalah ding, ada masuk notifikasi, tergoda pasti kan. Itu bagaimana kita tadi seperti dikatakan kita harus bisa menguasai teknologi. Berarti kalau seperti itu kita abaikan dahulu. Nah, begitu juga saat tes. Nah, kemarin banyak sekali perbincangan saat tes. Kalau saat tes berarti bisa nyari sumber di Google. Jadi tidak usah belajar, nggak apa-apa, nanti 2 HP. Di situ tantangan untuk kejujuran. Kalau anak Tuhan kan dalam artian diuji kejujurannya. Bisakah kita berani untuk jujur dengan belajar kita tanpa mencari informasi dari Google saat ujian. Tetapi di luar ujian kita harus perlu mencari. Tapi di saat ujian berarti kita harus murni apa yang telah kita pelajari kita tuangkan di dalam ujian tersebut. Itulah tantangan-tantangan yang ada di saat ini. Dan tantangan saat ini adalah istilahnya dogma-dogma atau paham-paham yang kadang-kadang menyesatkan. Paham-paham itu biasanya dalam hal agama, dalam hal ilmu pengetahuan, yang kalau kita tidak mempunyai iman yang kuat, tidak mempunyai pergaulan yang baik, kadang-kadang kita disesatkan. Karena saat ini semua orang bisa memasuki dunia kita. Dengan di-share lewat YouTube, orang bisa share suatu pemahaman mungkin tentang keagamaan, tentang ideologi yang kita belum paham sepenuhnya. Nah, bagi remaja ini sangat mudah untuk disusupi hal tersebut. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mencari kebenaran. Kebenaran kita yang paling hakiki dalam iman kita adalah di dalam Alkitab. Maka kita boleh dari Alkitab. Kita selalu harus bertanya, informasi ini benar atau tidak. Jangan kita memutuskan sendiri. Sudah banyak contohnya. Seperti itu sangat berbahaya. Ada yang masih remaja karena ada dogmatis pergi ke Suriah. Itu sangat berbahaya. Mereka pamit ke orang tua, kalau pamit masih bagus. Kadang-kadang tidak pamit karena pemahaman yang keliru, dia pergi ke sana dengan iming-iming di sana nanti akan mempunyai masa depan yang cerah. Nah, itulah tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia saat ini yang
itu ada di depan mata kita. Tuhan Yesus memfokuskan bagaimana gandum tetap bisa tumbuh meskipun lalang ada di antaranya. Tuhan Yesus tidak menghendaki lalang tersebut dicabut, tapi lalang tersebut biarkan tumbuh berbarengan dengan gandum. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk kuat dalam iman kita, bertumbuh bersama dengan lalang, bertumbuh dengan segala tantangan yang ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus tidak akan mempermudah kita untuk hidup, ini masalah dicabut. Kamu hidup seperti ini. Itu tidak akan membuat kita maju dan tidak membuat iman kita menjadi kuat dan bertahan di dalam topan dan badai tersebut. Itulah makanya Tuhan Yesus tidak, kenapa tadi pekerjaannya dalam perumpamaan tadi, biarkanlah itu tumbuh bersama dan nanti waktunya menuai baru kalian pisahkan. Mana yang lalang, mana yang gandum. Lalang tersebut kumpulkan, lalu bakar. Dan yang gandum kamu simpan. Dan dalam perumpamaan ini berarti lalang masuk di dalam neraka dan gandum masuk dalam kerajaan surga. Nah, kita harus berani menunjukkan identitas kita. Kita tidak boleh di antara lalang dan gandum kita di tengah-tengahnya. Kita harus menunjukkan bahwa kita gandum. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus menunjukkan identitas kita itu. Dan identitas kita itu harus ditunjukkan dalam buah-buah roh yang ada di dalam, kalau kita di dalam diri kita ada Roh Kudus, pasti akan ada berbuah roh. Dan hal itu diterangkan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Mungkin Dianin masih hafal tentang buah-buah roh, di antaranya? Kasih. Sukacita. Lemah lembut. Terus rendah hati. Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Dan penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasai itu, kita yakin kita bisa mengalahkan atau kita bisa menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Identitas kita adalah anak Tuhan, bukan lalang. Kita tetap walaupun di tengah-tengah lalang, orang akan tahu melihat bahwa ini gandum, bukan lalang. Jangan sampai kita tertutup oleh lalang, tapi biarlah kita menjadi gandum yang subur, yang tetap menghasilkan, dan pada akhirnya nanti Tuhan akan membawa kita ke dalam kerajaan surga yang maha mulia. Amin. Baik, terima kasih Mas Cahyo untuk diskusi ya Mas saat ini. Diskusi tentang anak Allah. Jadi kita sebagai anak Allah tuh kita harus bisa teman-teman, melihatkan jati diri kita bahwa kita tuh anak Allah yang sudah diberi bekal untuk bisa melakukan atau menguasai dunia ini. Walaupun banyak kuasa-kuasa jahat yang ada di dunia ini, Tuhan tuh nggak semena-mena mencabut aja kuasa-kuasa jahat, tapi Tuhan memberi itu untuk menjadikan kita tuh seorang pemenang tadi. Seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin akan ditutup dengan doa Mas Cahyo. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah hadir di sini, Engkau telah berfirman di sini. Tuhan Yesus, Engkau ingatkan kami kembali tentang perumpamaan lalang dan gandum ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai gandum, tetap bisa bertumbuh dan tetap bisa memperlihatkan identitas kami sebagai gandum yang baik ya Tuhan. Bukan sebagai lalang ya Tuhan. Biarlah kami dapat menunjukkan identitas kami sebagai anak Allah di dalam kepribadian kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, dalam bergereja, di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya dengan tuntunan-Mu, kami semua pasti dapat menjalaninya ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami yang saat ini masih dalam masa belajar ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami semua, berikan kami ketekunan, berikan kami kerajinan, berikan kami kepandaian dan kejujuran dalam menempuh pendidikan kami ya Tuhan, baik yang di SMP, SMA maupun perguruan tinggi ya Tuhan. Walaupun pada saat ini kami hanya bisa belajar dari
jarak jauh ataupun daring ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang membimbing dan membiayai kami ya Tuhan. Berikanlah orang tua kami kesehatan, orang tua kami kebijaksanaan, dan orang tua kami rezeki yang cukup untuk kehidupan kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, apabila sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang berkenan menyertai dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan setelah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, apabila kami dalam PA saat ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Doa dan ucap syukur ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Mas Cahyo sudah menutup persekutuan ini dengan doa. Nah, untuk lebih teman-teman memperkuat persekutuan pada saat ini, kita akan menutup dengan satu lagu yang berjudul Nyanyi dan Bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas kebaikan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dari depan ya teman-teman. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
Ya, sampai juga kita di penghujung persekutuan ini ya Mas Cahyo. Terima kasih kepada Mas Cahyo sudah menemani kita dalam persekutuan ini, sudah berdiskusi bersama kita tentang kita sebagai remaja kita harus jadi anak Allah yang seperti apa sih. Nah, untuk teman-teman silahkan tonton persekutuan ini di channel YouTube kami atau channel YouTube kita di Komparem Gum. Jika kalian menikmati adanya persekutuan ini atau ingin membagikannya kepada teman-teman, silahkan subscribe ya teman-teman. Terus juga jangan lupa di like atau di share ke teman-teman sekolah kalian, teman-teman mahasiswa kalian atau tetangga kalian mungkin ingin merasakan persekutuan bersama secara online atau daring. Nah, bisa dibagikan teman-teman melalui grup WhatsApp ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman tetap di rumah aja, jangan kemana-mana dulu. Walaupun kalian ingin kemana-mana, jika itu terdesak atau sangat penting, tetap taati protokol kesehatan ya teman-teman. Pakai masker, jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bergizi mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di PA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Nanggung banget.